Selamat sore untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Hans Yoga Ate, NIM 1734030025, kelas A reguler sore, jurusan Sosiologi semester 7. Di sini saya sedikit memaparkan apa yang menjadi bahan review kami dari mata kuliah Sosiologi Terapan, buku review ke-16 yang berjudul Teknologi dan Privasi di Era Informasi. Masalah berkas digital, teknologi baru dan masalah baru. Di masa lalu, komunitas adalah kecil dan intim. Informasi pribadi disimpan di lelucon dan dari teman, keluarga, dan tetangga, dan itu disebarkan melalui gosip dan dongeng. Saat ini, cara utama penyebaran informasi siaran tidak melalui kepekaan lidah yang bergosip, tapi melalui bahasa listrik, di mana informasi berdenyut-denyut secara masif. Sistem pencatatan dan database. Sisi baiknya, perkembangan ini berarti bahwa individu dapat lebih mudah melepaskan diri dari pandangan ingin tahu. Komunitas membebaskan diri dari norma-norma sosial yang mencekik, menghentikan individualitas dan kreativitas. Sisi negatifnya, selalu tumbuh serangkaian catatan dibuat tentang hampir setiap aspek seseorang kehidupan, karena bisnis dan pemerintah semakin berbagi pribadi informasi. File digital tentang hampir setiap individu sedang dirakit akan menimbulkan kekhawatiran serius. Arus informasi adalah cara untuk mengembangkan pergerakan data seperti air dalam sistem pipa yang rumit. Data mengalir melalui pipa informasi yang menghubungkan berbagai bisnis, organisasi, dan entitas pemerintah. Pertama, informasi sering mengalir antara database komputer besar perusahaan sektor swasta. Data mengalir dari sistem pencatatan publik pemerintah ke berbagai bisnis di sektor swasta. Memang banyak perusahaan yang membangun database mereka dengan mengambil data pribadi dari catatan publik. Ketiga, informasi mengalir dari sektor swasta ke lembaga pemerintahan, aparat penegak hukum. Peningkatan file digital memiliki sehingga menghasilkan kisi rumit. Jaringan informasi menamai informasi, disimpan, dianalisis dan digunakan dengan cara yang telah ada implikasi yang mendalam bagi masyarakat. Nilai informasi pribadi. Aspek kunci dari hak milik menurut pakar hukum informasi Pamale Samuelson adalah bahwa properti dapat dipindahkan. Orang dapat dengan memudahkannya. Solusi pasar yang memandang informasi sebagai properti yang dapat diperdagangkan di pasar bergantung pada kemampuan orang-orang menilai secara akurat nilai informasi. Sebagai sarjana hukum Catherine Beaufort, dengan dapat mencatat, memberikan hak milik dalam informasi nilai privasi, hanya sejauh itu dianggap sebagai
nilai pribadi oleh individu yang mengklaim bahwa nilai informasi pribadi adalah ditentukan oleh seberapa banyak yang dibutuhkan seseorang untuk melepaskannya. Masalah catatan publik. Saat ini entitas federal, negara bagian dan pemerintah lokal mempertahankan gasbor catatan publik. Catatan publik negara bagian mencakup kehidupan seseorang lahir sampai mati. Catatan kelahiran dapat berisi nama seseorang, tanggal lahir, tempat lahir, nama lengkap dan umur orang tua, dan ibu nama kecil. Secara khusus, nama gadis ibu penting karena banyak perusahaan menggunakan sebagai kata sandi untuk mengakses lebih banyak data sensitif. Tak lama setelah lahir, pemerintah federal memberikan stempel individu negara SSN yang akan digunakan sepanjang kehidupan untuk mengidentifikasi, beritahu dia, dan gabungkan catatan pribadi seseorang seperti catatan tentang kerusuhan, catatan pernikahan yang dipublikasikan di banyak negara bagian, berisi nama gadis, tanggal dan tempat lahir kedua pasangan, serta alamat tempat tinggal mereka. Di luar catatan penting, negara bagian menyimpan catatan untuk hampir setiap kesempatan seseorang berhubungan dengan birokrasi negara. Kecelakaan, laporan, dan catatan kutipan lalu lintas disediakan untuk umum oleh banyak negara bagian. Catatan pemungutan suara dapat mengungkapkan afiliasi partai politik seseorang, tanggal dan tempat lahir, alamat email, alamat rumah, telepon nomor, dan terkadang SSN. Banyak negara bagian informasi ini adalah tersedia untuk umum. Profesi dan tempat kerja seseorang sering kali menghasilkan sejumlah catatan. Banyak profesi membutuhkan lisensi seperti pengacara, insinyur, agen asuransi, perawat, polisi, dan lain sebagainya. Jika seseorang terluka di tempat kerja, pekerja catatan kompensasi dapat mengungkapkan tanggal lahir, jenis cedera, dan SSN. Jika seseorang adalah pegawai publik, banyak detail pribadinya dirilis ke publik melalui catatan personalia, termasuk ke rumah, alamat, dan nomor telepon, dan lain sebagainya. Pejabat pemerintah diperlukan oleh hukum untuk mempertahankan daftar jalan atau daftar jalan yang berisi nama, alamat, tempat, tanggal lahir, status veteran, kebangsaan, dan pekerjaan semua warga. Rumah dan properti seseorang juga menjadi catatan publik, menopang catatan ketetapan pajak berisi penjelasan rinci tentang rumah, termasuk jumlah kamar tidur dan kamar mandi, fasilitas seperti kolam renang, ukuran rumah, dan nilai lain catatan. Kepemilikan properti mengungkapkan informasi gaya hidup, seperti seseorang memiliki perahu, dan jika demikian, ukuran dan jenisnya. Seringkali setiap kontak dengan aparat penegak hukum akan menghasilkan merekam. Catatan menangkap
dapat mencakup nama seseorang, pekerjaan, dan lain sebagainya. Dalam kasus perdata, file pengadilan mungkin berisi riwayat medis, mental data kesehatan, pengembalian pajak, dan informasi keuangan. Misalnya dalam gugutan perdata, biasanya atas kecelakaan mobil, penggugat harus menyerahkan informasi medis, termasuk kondisi yang sudah ada sebelumnya, yang mungkin bertanggung jawab atas gejala. Data ini disebabkan memasukkan informasi psikologis untuk menetapkan keharusan. Penggugat yang juga harus mengungkapkan rincian tentang gaya hidup, aktivitas, dan cara bermain. Sekian hasil pemaparan materi saya. Sekian dan terima kasih.